tidak pernah rugi kamu jika yang kamu kejar itu adalah pendidikan. Gue nggak tahu lu datang dari latar belakang keluarga seperti apa. Apakah yang menganggap pendidikan itu penting, yang encourage kamu ataupun tidak. Gue sendiri, jujur gue datang dari keluarga yang nggak sama sekali encourage saya untuk berpendidikan gitu ya. Saya dianggap terlalu maju gitu loh. Saya dianggap terlalu, ngapain sih perempuan kayak gitu, bikin takut laki-laki. Aku mau ngobrol sedikit tentang sebuah hal yang kemudian aku sadari di transisi hidupku setelah balik kemarin ya dari UK. Aku tuh senang banget pas di sana aku ketemu banyak orang yang bisa jadi gak akan kutemui kalau aku nggak mencoba untuk keluar dari zona nyaman aku dan lingkungan aku, dan ketemu sama orang-orang yang dari sosial ekonomi yang jauh lebih baik daripada aku gitu ya. Jadi aku kesana kemudian banyak menemukan orang-orang yang dari sosial ekonomi menengah ke atas gitu. Sedangkan sosial ekonomi aku dan lingkunganku sebelumnya itu adalah menengah ke bawah gitu kan. Aku menemukan banyak orang-orang yang mungkin kita bisa katakan kaya, itu mereka kaya juga. Memang benar, biasanya kekayaan melahirkan sebuah kekayaan juga ya. Karena dia sudah diajarkan orang tua bagaimana kamu untuk sukses, bagaimana kamu untuk bisa mahir apa profesi yang bagus untuk masa depan kamu. Hal-hal itu gitu, dan koneksinya tersedia diberikan orang tuanya. Tapi balik lagi, satu hal yang sangat menurut aku kayak I'm so grateful adalah pola pikir mereka gitu. Jadi orang-orang sukses, orang-orang yang kaya secara ekonomi dan juga socially statusnya tuh tinggi, mereka itu banyak sekali pemikiran-pemikiran mereka yang kemudian bisa kamu terapkan dan kamu serap, dan kemudian hal itulah yang bisa bikin kamu tuh step up socially and economically as well gitu. Ada banyak sekali pendapat-pendapat teman-teman yang kemudian kuamini dan kulakukan gitu ya. Seperti halnya aku yang waktu itu masih overthinking, aku bakal kerja apa ya balik-balik Indo, gue gak mau miskin lagi gitu loh. Karena aku tahu balik-balik Indo, aku juga balik dengan lingkunganku yang seperti dahulu, tidak lingkungan yang aku punya waktu aku di UK. Dan ya hal semacamnya seperti itu, aku tidak punya koneksi itu, aku memang harus dari bawah banget gitu kan. Nah, koneksi-koneksi yang aku punya di UK itu adalah orang-orang yang rata-rata di Jawa kan, di Pekanbaru kagak ada. Nah, satu hal yang temanku katakan, open aja sama semua opportunity, dan iya bener aja, aku coba itu, dan hal itu adalah yang waktu itu nge-shutdown si overthinking aku. Terbuka aja sama semua kemungkinan, dan ada apa yang pop up di grup alumni, kampus lah, apapun, terus aku apply aja kerjaannya. Aku merasa itu adalah opportunity dari Allah gitu. Sampai akhirnya sekarang aku kerja, memang kerjanya adalah part time, tapi kerjaan ini membuat aku merasakan bagaimana bekerja di lingkungan pekerjaan yang sangat amat layak, yaitu di Pertamina gitu ya. Jadi aku ada kerjaan di Pertamina Hulu Rokan, kemudian aku melihat bagaimana orang-orang yang bekerja di bidang ini bekerja, dan bagaimana kemudian kayak konsumsi mereka. Kebanyakan acara yang aku attend, NGO apapun segala macam, even acara pemerintah ya, mungkin karena banyak korupsi, gue nggak tahu sih, I'm sorry, mungkin kan kata gue ya. Jadi snacknya tuh beda guys, level snacknya tuh berasa gitu. Mereka pakai Holland Bakery, kemudian untuk makanan mereka pakai ayam penyet Sutini, siapa sih namanya yang di Jalan Riau itu. Kemudian hari ini snacknya adalah dari Apollo gitu, tempat makan yang aku sendiri di Riau, di Pekanbaru belum pernah aku kunjungi gitu. Dan aku dengar itu tempat makan yang cukup mahal, yang nggak pernah juga aku kesana gitu. Dan kemudian aku mencoba menu-menu itu setelah aku bekerja di sana. Dan kamu tahu apa, di saat aku makan makanan itu beda guys, gak cuman in terms of makanannya, tapi juga in terms of quality-nya. Jadi kalau misalnya beli-beli di pasar kaget buah jeruk sekecil ini, kalau di sana segede ini. Dan kagak ada tuh yang jelek-jeleknya sedikit pun, mulus buahnya teh. Makanya ketimpangan di Indonesia tuh berasa banget gitu. Aku juga ngerasakan itu kan, wow, this is the difference gitu loh. Waktu aku tinggal di UK, aku selalu sih bilang sama orang-orang, ketimpangan itu tidak terlalu signifikan di sana gitu. Even pekerjaan yang di Indonesia dianggap pekerjaannya itu apa sih, kalau di sana itu paymentnya cukup sangat amat bagus gitu. Contohnya adalah cleaning service yang sering dianggap sebelah mata di Indonesia, karena mereka di sana menjunjung bahwa kita membutuhkan pekerja, dan pekerja ini juga membutuhkan kita gitu loh. Jadi respectnya itu ada. Tapi kan kalau pekerja di Indonesia dan yang hire dan masyarakat Indonesia umumnya adalah yang pengen kerja itu lo gitu. Jadi semena-mena dengan hak-hak pekerja gitu kan. Dari gaji aja udah kelihatan. Di situ juga aku ngelihat bahwa ketimpangan itu terjadi
in terms of makanan aja, what we eat, what we can afford. Terus gue kayak ada hidup gitu ya. Ya satu sisi gue senang, gue akhirnya merasakan transisi itu. Satu sisi lagi ya itu kayak tamparan aja bahwa dunia nyata itu seperti itu, bahwa realitanya seperti itu. Gue nggak tahu masyarakat menengah ke bawah apakah bisa merasakan hal yang sama juga atau tidak. Gue cukup beruntung, dan sebenarnya ini juga tidak hanya keberuntungan ya, tapi juga sebuah usaha. Dan gue balik lagi berkata bahwa tidak pernah rugi kamu jika yang kamu kejar itu adalah pendidikan. Gue nggak tahu lu datang dari latar belakang keluarga seperti apa, apakah yang menganggap pendidikan itu penting, yang encourage kamu ataupun tidak. Gue sendiri jujur gue datang dari keluarga yang nggak sama sekali encourage saya untuk berpendidikan gitu ya. Saya dianggap terlalu maju gitu loh. Saya dianggap terlalu, ngapain sih perempuan kayak gitu, bikin takut laki-laki, ngapain sih, apa sih yang kau kejar, hal-hal kayak gitu loh. Aku balik lagi nekenin kalau pendidikan itu nggak pernah merugikan kamu. Aku aja ngerasain, aku tuh pertama kali yang S2 di keluarga besarku, dan juga pertama kali yang keluar negeri untuk kuliah ya. Banyak hal-hal yang kemudian ku dapatkan dari perjalanan ini gitu. Aku tuh kan terajar hemat gitu loh, karena ya miskin ya dulu. Kalau nggak hemat lu nggak bisa beli ini beli itu gitu. Jadi di saat pendapatan itu makin banyak, duitnya makin banyak, aku tetap mengeluarkan sebanyak kebutuhan aku aja gitu. Sehingga kemudian aku banyak menabung di saat aku di Inggris dulu, dan terbelilah mobil ini kemudian gitu loh. Aku mikirnya aku dengan program baru yang sedang ingin kujalani ini, aku akan membutuhkan sesuatu untuk commute yang jauh lebih proper. Pendidikan itu nggak pernah ngerugiin kamu sama sekali gitu. Bagaimana sih aku mau emphasize-nya sama kawan-kawan, dan oleh karena itu aku juga bikin Edu for All untuk ngasih tahu banyak adik-adik yang mungkin masih belum terbuka pikirannya untuk pendidikan itu. Kamu bisa tempuh sampai ke negeri orang, dan itu mungkin banget walaupun kamu terlahir dari keluarga yang menengah ke bawah. Karena jika kamu mencoba sesuatu perubahan besar, yakinlah gitu ya, hal besar yang gak akan kamu coba mampukan itu akan membawa kamu ke hal-hal besar lainnya gitu. Walaupun gak mudah, transisi itu juga bukanlah hal yang gampang ya. Tapi percayalah, ada banyak hal yang nantinya kemudian akan kamu unlock dan akan sangat amat berwarna hidupmu ini. Jadi coba keluar dari comfort zone, coba buat diri kamu berjuang jauh lebih banyak daripada orang lain yang di sekitar kamu. Walaupun banyak hal atau orang-orang, perkataan yang akan mematahkan kamu, jangan pernah patah ya. Karena yang kamu perjuangkan adalah dirimu dan mimpimu. Gak ada yang bisa ngambil itu dari kamu. Mungkin itu ngobrol-ngobrol, aku gak tahu ini ngobrol apa, tapi sebuah pendapat kemudian pop up di kepalaku, dan aku harap ada sedikit banyak hal yang teman-teman dapati dari konten kali ini. Jangan lupa subscribe dan like serta komen di video ini. Aku senang banget di saat bacain komen-komen teman-teman, dan mari bantu channel aku juga untuk up gitu loh. Yeah, can shine. Bye, see you on my next video.